Banyak orang yang mengajarkan ilmu tauhid sering dianggap sebagai penistaan agama oleh orang yang berbeda keyakinan. Misalnya ketika kita sampaikan Isa bukanlah Tuhan. Menurut saya hal ini harus tetap disampaikan, tapi dengan cara yang baik karena tugas kita dalam menyampaikan kebenaran dan sebisa mungkin menghindari perkataan yang menghina atau melecehkan pemeluk agama lain. Karena tauhid sendiri artinya Allah itu satu, Allah itu ada dan Maha Esa, atau tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Intinya, ajaran tauhid mempercayai Allah itu satu dan tidak ada yang menandingi. Jika dikatakan hal merupakan penistaan terhadap agama lain, maka hal itu tidaklah benar. Hal ini dijelaskan oleh Allah yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Begitu pula dengan dalil tentang ajaran tauhid dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Selain itu, hal ini juga timbul karena perbedaan keyakinan, di mana Islam sendiri Isa itu bukanlah Tuhan, melainkan Nabi yang diutus oleh Allah seperti halnya dengan nabi-nabi yang lain. Sedangkan menurut umat Kristen, Isa itu adalah Tuhan. Hal ini dikuatkan karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan sejak masa Perjanjian Lama untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman neraka. 2. Banyak beredar ramalan terkait akan terjadinya musibah di tahun 2022. Bagaimana kaitannya antara ramalan dengan konsep ilmu tauhid? Bagi saya, mempercayai ramalan yang belum tentu pasti kebenarannya termasuk hal syirik dan jauh dari akidah. Sejatinya, kita hanya perlu percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Baik musibah dan kesenangan, patutnya kita hanya percaya pada Allah dan berusaha sebaik mungkin dalam hidup, baik itu dalam menghadapi ramalan maupun yang lainnya. Kerjaan ramal-meramal itu tentu diharamkan karena kita tidak tahu masa depan kita kecuali Allah. Rasulullah sudah melarang untuk kita ramal-meramal itu. Sebagai umat muslim, kita harus memperkuat akidah dan percaya takdir manusia telah ditentukan sejak masih berada di Lauhul Mahfuz. Takdir yang sudah tercatat itu adalah apa yang sudah dijalani oleh umat manusia yang tentunya masih dapat diubah dengan doa dan amal soleh. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13. Perbuatan zolim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. 3. Rukun iman yang dianggap sangat pokok yaitu iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa demikian? Hal ini karena kalau kita menjadi seorang muslim berarti kepercayaan kita yang paling utama adalah percaya adanya Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Sebagaimana ajaran nabi-nabi terdahulu sebelum datangnya Islam, yang mereka ajarkan adalah tauhid, bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah.
tidak ada sekutu baginya. Iman diturunkan oleh Allah sebagai aturan yang menjaga keutuhan manusia dan keberadaannya di muka bumi. Allah memerintahkan manusia untuk beriman karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan jalan kebahagiaan dunia akhirat. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Pada hari itu, alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Waktu datangnya hari akhir hanya Allah yang tahu. Namun, janji Allah itu nyata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 197. Yang artinya adalah, mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang kiamat. Kapan itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 197.